warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang ketiga. Pertemuan kali ini kita tetap akan membahas tentang perubahan sosial. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang faktor-faktor perubahan sosial. Ada faktor dari dalam, berarti faktor dari masyarakatnya sendiri, ada faktor dari luar atau di luar masyarakat. Nah, sekarang pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bentuknya, bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk itu seperti apa sih? Perubahan sosial itu bentuknya seperti apa? Ya pada dasarnya ya seperti itulah perubahan sosial. Ada bentuknya, ada perubahan yang kecil, ada perubahan yang besar, ada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki, ada perubahan yang tidak direncanakan, tidak dikehendaki tapi mengalami perubahan, dan ada perubahan yang lambat dan perubahan yang cepat. Nah, kali ini kita akan coba bahas satu persatu. Nggak bosan ya? Baik, bentuk perubahan yang pertama akan kita bahas adalah perubahan yang kecil. Perubahan yang kecil. Perubahan yang kecil itu perubahan yang seperti apa sih? Berarti perubahan dalam unsur-unsur struktur sosial, tapi tidak memengaruhi dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah bentuk rambut atau mode pakaian. Nah, terjadi perubahan pada bentuk rambut. Misal, tahun ini gaya rambutnya adalah garis-garis atau mohawk atau mungkin gundul. Nah, tapi hanya kelompok-kelompok itu tidak memengaruhi apapun dalam masyarakat. Itu perubahan yang kecil. Terus yang kedua adalah perubahan yang besar. Ini perubahan yang membawa pengaruh dalam masyarakat, terutama dalam lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat, karena terjadinya perubahan ini memengaruhi semuanya dalam masyarakat. Salah satu contohnya apa ya? Perubahan dalam stratifikasi sosial. Ya, dalam stratifikasi sosial, setiap masyarakat kan ada bentuk stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Yang dulunya tertutup, sekarang jadi terbuka. Yang dulunya orang tidak bisa pindah dari kelas atas ke kelas bawah, atau zaman feodal dulu, atau zaman zaman dulu lah, orang kalau kelas bawah terus. Tapi seiring perkembangan terjadi perubahan, orang bebas, siapapun bisa menempati kelas sosial yang atas dengan usaha, dengan perjuangan. Berarti bentuk struktur sosialnya atau pelapisan stratifikasi sosialnya berubah menjadi stratifikasi sosial terbuka yang dulunya tertutup. Nah, ini adalah perubahan yang besar. Dan ketiga adalah perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Berarti perubahan ini benar-benar dikehendaki atau direncanakan oleh orang-orang yang melakukan perubahan. Agen perubahan membuat perencanaan, menghendaki terjadinya suatu perubahan di masyarakat, sehingga membuat sebuah planning, rencana dilakukan dan dievaluasi dari perubahan yang terjadi. Ini banyak. Contohnya apa? Kayak struktur sosial, kurikulum pendidikan sekarang. Dalam kurikulum mengharapkan menjadikan peserta didik menjadi mandiri, kreatif, kritis. Nah, ini direncanakan ke depan lulusan sekolah, lulusan madrasah, anak-anak yang terdidik, peserta didik menjadi generasi yang kritis, generasi yang mandiri, generasi yang kreatif. Berarti ke depan ketika terjadi suatu perubahan, kalian semua, terutama kalian semua menjadi orang-orang yang mandiri, orang-orang yang kritis, orang yang kreatif. Berarti perubahan yang terjadi ke depan nanti yang kalian alami itu adalah bentuk perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Terus yang keempat, kebalikan. Tidak direncanakan, tidak dikehendaki, tapi terjadi suatu perubahan. Kok bisa? Iya, ini tidak direncanakan. Tidak ada perencanaan.
tapi terjadi suatu perubahan. Ini banyak di dalam suatu masyarakat, entah itu tidak direncanakan, yang sifatnya progres, perubahan yang ke arah kebaikan atau kemajuan, atau bersifat regres. Salah satu contohnya, ya, contohnya perubahan yang dikehendaki adalah masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat industri. Tanpa disadari ternyata terjadi banyak pengangguran. Nah itu kan tidak direncanakan. Orang berbondong-bondong ke kota semua, ke daerah-daerah yang pusat-pusat industri. Akhirnya apa? Terjadi perubahan-perubahan di desa. Kekurangan masyarakat di usia produktif. Akhirnya apa? Banyak sawah yang tidak tergarap, lahan-lahan pertanian tidak tergarap. Terjadi suatu perubahan yang tidak dikehendaki. Terus ada juga kayak bencana alam itu kan, biar kayak kemarin gunung meletus ya. Contoh kita gunung meletus terus, semoga saja tidak terjadi lah ya. Kalau terjadi ya menjadi siklus alam saja yang tidak membawa pengaruh kerusakan yang parah. Gunung meletus, bencana alam, itu perubahan yang tidak direncanakan, tidak dikehendaki oleh siapa saja, oleh orang-orang atau kelompok agen perubahan tadi, tapi terjadi. Biasanya perubahan yang tidak dikehendaki, tidak direncanakan, satu paket dengan perubahan yang dikehendaki direncanakan sebagai akibat, dampaknya. Terus yang kelima apa ya? Kelima adalah perubahan yang lambat. Berarti ini kalau perubahan yang lambat ini adalah perubahan yang terjadi secara lama, membutuhkan waktu yang lama. Dan biasanya diikuti oleh perubahan-perubahan yang kecil sehingga tidak ketara, tidak terasa, kayak ujuk-ujuk loh ternyata berubah. Karena apa? Itu adalah bentuk diikuti perubahan-perubahan yang kecil, tidak disadari oleh masyarakat dan waktunya sangat lama. Dan yang terakhir adalah perubahan yang cepat atau sering disebut dengan perubahan revolusi. Kalau lambat tadi adalah evolusi. Kalau yang perubahan yang cepat bisa dengan istilah lain namanya adalah revolusi. Perubahan yang dilakukan dalam waktu yang cepat atau perubahan pada sendi-sendi pokok masyarakat ya, dalam hal-hal pokok dalam masyarakat. Apakah perubahan yang cepat ini secara otomatis itu terjadi hanya pada waktu yang singkat? Relatif. Perubahan yang cepat ini atau revolusi ini tidak batasan waktu tidak bisa jadi tolak ukur. Revolusi tidak jadikan waktu tidak jadikan tolak ukur terjadinya suatu revolusi. Contohnya saja revolusi industri. Revolusi industri ini terjadi tidak langsung seketika, tapi proses yang panjang. Revolusi dalam kemerdekaan NKRI, nah itu yang proses yang panjang. Tapi yang paling mendasar adalah terjadi perubahan pada pokok-pokok dalam masyarakat. Nah itu singkat saja karena saya tahu kita dalam masa seperti ini adalah sebenarnya hanya pancingan saja, pancingan kalian bagaimana kalian bisa memahami ternyata perubahan itu pengertiannya kayak gitu, penyebabnya seperti itu dan bentuknya kayak ini ternyata. Akhirnya kalian bisa memahami secara utuh nanti perubahan itu yang seperti apa kalau utuhnya. Ibarat sudah tahu kepalanya, tahu badannya, tahu kakinya, oh perubahan itu seperti itu gitu. Ya, saya rasa cukup itu dulu. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita selalu senantiasa sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.